Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, mencapai keikhlasan dalam segala perbuatan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, keikhlasan dalam segala perbuatan adalah tujuan tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan jelas menggarisbawahi bahwa keikhlasan adalah kunci utama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ridha-Nya. Keikhlasan tidak hanya terlihat dalam amal ibadah seperti salat, puasa, atau zakat, tetapi juga dalam setiap langkah kehidupan, baik dalam perbuatan kecil maupun besar. Pentingnya niat dalam keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa segala amal harus dimulai dengan niat yang benar. Niat adalah kunci pertama dalam meraih keikhlasan, karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa niat yang ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Niat yang benar adalah niat yang murni untuk Allah semata, tanpa ada keinginan untuk dipuji, dihormati, atau mendapatkan imbalan duniawi. Bahkan dalam melakukan perbuatan baik sekalipun, jika ada sedikit niat untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka amal tersebut akan kehilangan esensinya sebagai amal yang ikhlas. Niat adalah landasan utama dalam setiap amal perbuatan, terutama dalam hal keikhlasan. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa niat yang benar adalah kunci pertama yang menentukan apakah suatu amal dapat diterima oleh Allah atau tidak. Niat adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, namun sangat menentukan kualitas dan kesempurnaan amal ibadah seorang hamba. Niat sebagai fondasi keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa setiap amal, baik itu ibadah maupun tindakan sehari-hari, harus dimulai dengan niat yang ikhlas, yaitu semata-mata karena Allah. Keikhlasan tidak hanya tercermin dalam perbuatan fisik, tetapi sangat bergantung pada niat di balik perbuatan tersebut. Niat yang tulus untuk mencari ridha Allah menjadi fondasi bagi setiap amal yang dilakukan. Jika niat seseorang tercampur dengan tujuan selain Allah, seperti mencari pujian, penghargaan, atau keuntungan duniawi, maka amal tersebut akan kehilangan esensinya sebagai amal ibadah. Dalam hal ini, Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa niat yang tidak tulus, bahkan jika perbuatannya tampak baik dan benar di mata manusia, tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, sebelum melakukan amal, seorang hamba harus membersihkan niatnya dan memastikan bahwa segala sesuatu yang dilakukannya hanya semata-mata untuk Allah, tanpa ada tujuan lain yang tersembunyi. Memperbaiki niat di setiap perbuatan. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa niat tidaklah statis, tetapi bisa berubah seiring dengan perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu, seorang hamba harus selalu memperbaiki dan mengoreksi niatnya agar tetap murni. Sebagai contoh, jika seseorang merasa tergerak untuk melakukan amal seperti memberikan sedekah, ia harus memastikan bahwa ia tidak melakukannya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti berbuat baik kepada orang lain atau menjalankan kewajiban sehari-hari, seorang hamba harus menjaga niatnya agar tidak terjerumus pada ria, ingin dilihat, atau untuk mendapatkan manfaat pribadi. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa niat harus senantiasa diperbaharui, terutama dalam setiap tindakan yang melibatkan kepentingan duniawi. Seorang hamba yang ikhlas tidak hanya berfokus pada hasil atau penghargaan, tetapi ia senantiasa berusaha melakukan setiap amal dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, tanpa mengharapkan sesuatu selain darinya. Niat yang ikhlas menjadi pemersatu amal dan hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengajarkan bahwa niat yang ikhlas dapat menyatukan hati dan amal. Ketika niat kita hanya untuk Allah, maka hati kita akan terfokus hanya padanya, dan amal yang kita lakukan akan menjadi ibadah yang diterima. Niat yang ikhlas membawa kedamaian dan ketenangan batin, karena seorang hamba tidak lagi terikat dengan harapan-harapan duniawi atau pengakuan manusia. Ia hanya menginginkan ridha Allah, dan itulah yang menjadikannya merasakan manisnya ibadah.
Dalam perjalanan spiritualnya, seorang hamba harus selalu memperbaharui niatnya, karena keikhlasan adalah hal yang terus berkembang. Terkadang, dalam melakukan amal, seseorang mungkin merasa sedikit bangga atau ingin dipuji. Inilah saatnya untuk kembali memurnikan niat dan mengingatkan diri bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah semata-mata untuk Allah. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa setiap kali seseorang menyadari adanya niat yang tercampur dengan kepentingan selain Allah, ia harus segera membersihkannya dengan istighfar, meminta ampunan, dan kembali mengarahkan hati kepada tujuan yang benar, mengatasi riya dengan menjaga niat. Salah satu musuh utama dari niat yang ikhlas adalah riya, yaitu keinginan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa riya adalah penyakit hati yang merusak amal ibadah. Untuk itu, seorang hamba harus selalu waspada terhadap riya dan memastikan bahwa niatnya selalu tertuju kepada Allah. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa salah satu cara untuk menghindari riya adalah dengan mengingat bahwa Allah selalu mengawasi setiap amal dan tidak ada yang tersembunyi darinya. Sebelum melakukan amal, seorang hamba harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah amal ini saya lakukan untuk Allah? Apakah saya mengharapkan sesuatu selain keridhaannya? Jika jawabannya adalah ya, maka itulah saatnya untuk kembali memperbaiki niat dan fokuskan hati hanya kepada Allah. Jika seseorang mampu menjaga niatnya murni dan menghindari riya, maka amal yang dilakukannya akan menjadi amal yang diterima dan penuh keberkahan. Niat dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa niat yang ikhlas tidak hanya berlaku dalam ibadah-ibadah besar seperti sholat atau puasa, tetapi juga dalam segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat seseorang bekerja, niatkan bahwa ia bekerja untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan cara menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan baik. Begitu pula ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, ia harus memastikan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian dan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau keuntungan pribadi. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa setiap perbuatan kecil yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan dihitung sebagai amal ibadah yang besar di sisi Allah. Sebagai contoh, membantu seseorang yang membutuhkan, memberikan senyuman kepada orang lain, atau melakukan tugas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Semuanya dapat menjadi amal yang diterima jika dilakukan dengan niat yang benar. Pentingnya niat dalam mencapai keikhlasan sangat ditekankan dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. Niat yang ikhlas menjadi pondasi dari setiap amal yang dilakukan. Sebuah amal yang tidak disertai dengan niat yang benar tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, seorang hamba harus selalu memurnikan niatnya dan memastikan bahwa segala perbuatan yang dilakukan hanya semata-mata untuk Allah. Dengan memperbaiki niat, menjaga agar hati tetap fokus pada tujuan yang benar, dan menghindari riya, seorang hamba dapat mencapai keikhlasan yang sejati, yang akan membawa kedamaian dan keberkahan dalam hidupnya. Meluruskan niat di setiap perbuatan. Keikhlasan yang sejati menuntut seseorang untuk selalu memeriksa dan meluruskan niatnya. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa seseorang harus mengingatkan dirinya sendiri setiap saat bahwa semua perbuatan yang dilakukan adalah semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ini bukan hanya berlaku dalam ibadah wajib, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan, seperti bekerja, berinteraksi dengan orang lain, bahkan dalam hal-hal sehari-hari yang tampaknya remeh. Jika seseorang berbuat baik kepada orang lain, misalnya, ia harus memastikan bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh keridhaan Allah, dan bukan untuk mendapatkan pujian atau popularitas, mengatasi riya dan kepentingan pribadi. Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai keikhlasan adalah mengatasi riya, yaitu niat tersembunyi untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa riya adalah musuh utama dari keikhlasan. Riya bisa datang dalam berbagai bentuk, bahkan dalam ibadah yang paling tampak suci. Misalnya, seseorang mungkin melaksanakan sholat dengan sangat khusyuk, namun dalam hatinya, ia berharap orang lain melihatnya dan mengaguminya. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa riya merusak amal ibadah, karena amal yang dilakukan hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia bukanlah amal yang diterima oleh Allah. Untuk mengatasi riya, seorang hamba harus senantiasa membersihkan hatinya dan menjaga agar niatnya hanya untuk Allah.
Syekh Abdul Qadir menyarankan untuk senantiasa memeriksa dan mengoreksi niat sebelum, selama, dan setelah melakukan amal. Ia juga mengajarkan pentingnya tawakal, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal, agar amal yang dilakukan benar-benar menjadi ibadah yang ikhlas. Riya sebagai musuh tersembunyi dalam ibadah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan ibadah dan amal saleh adalah riya, atau keinginan untuk mendapatkan perhatian atau pujian dari orang lain. Riya adalah bentuk dari ketidakikhlasan yang bisa merusak amal perbuatan. Syekh Abdul Qadir menggambarkan riya sebagai penyakit hati yang tersembunyi dan sulit dikenali, tetapi dapat menghancurkan nilai dari setiap amal yang dilakukan. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa riya seringkali muncul ketika seseorang melakukan amal ibadah, baik itu sholat, puasa, sedekah, atau amal kebaikan lainnya, dengan tujuan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ketika seseorang melakukan amal dengan tujuan selain karena Allah, maka amal tersebut menjadi cacat dan tidak diterima. Riya menurunkan kualitas ibadah dan mengganti niat yang seharusnya hanya untuk Allah menjadi untuk kepentingan pribadi atau sosial. Mendeteksi riya dalam diri sendiri. Salah satu cara untuk mengatasi riya adalah dengan menyadari dan mengenali gejala-gejalanya dalam diri kita sendiri. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa seringkali riya muncul dengan cara yang halus. Misalnya, seseorang mungkin merasa bangga setelah melakukan amal baik dan berharap orang lain akan mengakui kebaikannya. Atau ia merasa senang jika amal yang dilakukan diketahui oleh orang banyak. Ini adalah tanda-tanda riya yang harus diwaspadai. Untuk mengatasi riya, pertama-tama seseorang harus berusaha untuk introspeksi diri dan memeriksa niatnya setiap kali ia hendak melakukan amal. Apakah amal tersebut dilakukan semata-mata karena Allah, ataukah ada motivasi tersembunyi untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain? Jika jawabannya adalah yang terakhir, maka ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki niat dan mengembalikannya kepada Allah semata. Menjaga kemurnian niat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa menghilangkan riya harus dimulai dengan memperbaiki niat. Keikhlasan adalah senjata utama untuk mengatasi riya. Niat yang tulus karena Allah adalah landasan yang akan membimbing setiap amal agar diterima di sisinya. Keikhlasan dalam beramal berarti menjauhkan segala bentuk kepentingan pribadi, seperti harapan untuk dipuji atau mendapat pengakuan sosial. Syekh Abdul Qadir juga mengingatkan bahwa seorang hamba harus terus-menerus memperbaharui niatnya. Ia harus memastikan bahwa setiap amal perbuatan, baik itu yang besar maupun kecil, hanya dilakukan karena Allah. Salah satu cara untuk menjaga niat tetap ikhlas adalah dengan membiasakan diri berdoa dan memohon kepada Allah untuk membersihkan hati dari segala bentuk riya dan penyakit hati lainnya. Dalam doa, seorang hamba meminta kepada Allah untuk melindunginya dari sifat riya dan untuk senantiasa memberi kekuatan untuk beramal hanya karenanya. Membangun kesadaran akan pengawasan Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa salah satu cara untuk menghindari riya adalah dengan mengingat bahwa Allah selalu mengawasi setiap amal yang dilakukan oleh hambanya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati dan tidak ada yang tersembunyi darinya. Sebagai hamba, kita harus sadar bahwa setiap amal yang dilakukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan perhatian atau penghargaan dari manusia. Dengan menyadari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, seorang hamba akan merasa malu jika amal yang dilakukan untuk tujuan selain Allah, seperti ingin dipuji atau mendapatkan pengakuan. Kesadaran ini akan mendorongnya untuk melakukan amal secara lebih ikhlas, tanpa bergantung pada penghargaan duniawi. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa keikhlasan hanya bisa terwujud jika kita benar-benar yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak untuk menerima amal tersebut, bukan manusia. Menghindari perasaan bangga dan ujub. Perasaan bangga atau ujub, yaitu merasa kagum dengan amal yang telah dilakukan, seringkali menjadi bentuk lain dari riya. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa ujub adalah penyakit hati yang dapat merusak amal, karena perasaan tersebut menunjukkan bahwa seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri dan amal yang telah dilakukannya. Perasaan bangga ini menunjukkan adanya kesombongan dan kebanggaan atas diri sendiri yang mengarah pada keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
Untuk mengatasi ujub, Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa seorang hamba harus selalu mengingat bahwa segala kebaikan dan amal yang dilakukan adalah karena pertolongan Allah semata. Tidak ada satupun amal yang bisa dilakukan tanpa izin dan rahmat-Nya. Oleh karena itu, seorang hamba harus selalu merasa rendah hati dan bersyukur atas segala kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beramal, mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan pribadi. Syekh Abdul Qadir juga mengingatkan bahwa riya dan kepentingan pribadi muncul ketika seorang hamba lebih mengutamakan keuntungan duniawi daripada ridha Allah. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan amal ibadah hanya karena ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain akan terperangkap dalam kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir mengajarkan agar seorang hamba selalu menilai setiap amal berdasarkan apakah amal tersebut sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Seorang hamba harus selalu menempatkan kepentingan Allah di atas kepentingan pribadinya. Dengan demikian, segala amal yang dilakukan akan bernilai ibadah dan akan diterima oleh Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa keikhlasan tercapai ketika seseorang mampu mengesampingkan keinginan pribadi dan menjadikan ridha Allah sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Mengatasi riya dan kepentingan pribadi adalah proses yang memerlukan ketulusan hati dan kesungguhan dalam memperbaiki niat. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa riya adalah musuh yang tersembunyi dalam diri setiap hamba yang dapat merusak amal ibadah dan menghalangi penerimaan dari Allah. Untuk mengatasi riya, seorang hamba harus memperbaiki niatnya, menjaga hati tetap fokus pada Allah, dan menghindari perasaan bangga atau ujub. Membangun keikhlasan dengan zikir dan tawakal. Keikhlasan juga sangat erat kaitannya dengan zikir, mengingat Allah. Dalam ajarannya, Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa zikir adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga dan menguatkan keikhlasan. Ketika seorang hamba banyak berzikir, ia akan senantiasa merasa dekat dengan Allah, sehingga setiap amal yang dilakukannya menjadi lebih tulus. Zikir mengingatkan seseorang akan tujuan hidup yang sejati, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk mencari keuntungan duniawi. Selain itu, tawakal adalah aspek penting dalam mencapai keikhlasan. Tawakal berarti menyerahkan hasil dari setiap amal kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ketika seseorang menyerahkan hasil amalnya kepada Allah, ia tidak lagi mengharapkan balasan atau penghargaan dari makhluk, melainkan hanya mengharapkan ridha Allah semata. Dengan tawakal, seorang hamba akan terhindar dari rasa bangga terhadap amalnya dan dari ketakutan akan kegagalan. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa untuk mencapai keikhlasan yang sejati dalam setiap perbuatan, seorang hamba perlu memperkuat dua hal penting dalam kehidupannya, zikir dan tawakal. Kedua amalan ini bukan hanya sekadar rutinitas ibadah, tetapi merupakan jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus menghilangkan segala bentuk riya dan keinginan duniawi yang dapat merusak amal. Zikir sebagai kunci keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir atau mengingat Allah adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memperbaiki niat dan menjaga keikhlasan dalam beramal. Zikir memiliki kekuatan luar biasa dalam membersihkan hati dari berbagai penyakit hati seperti riya, ujub, perasaan bangga, dan sum'ah, ingin didengar orang. Dengan berzikir, hati seorang hamba akan dipenuhi oleh cahaya Allah yang menjauhkan segala bentuk keburukan dan meningkatkan kemurnian niat. Zikir adalah amalan yang tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan hati yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap detik kehidupan. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa zikir bukan hanya dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih atau tahlil, tetapi juga dengan menjaga kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi dan dekat dengan hambanya. Dengan zikir yang khusyuk, seorang hamba akan terjaga dari segala bentuk kepentingan pribadi dan hanya fokus pada ridha Allah. Dalam praktiknya, zikir dapat membantu seorang hamba untuk lebih ikhlas dalam menjalankan setiap amal. Ketika seseorang berzikir, ia mengingat Allah dan merasa dekat dengannya. Hal ini akan membawa rasa tawadhu, rendah hati, dan mengurangi kecenderungan untuk melakukan amal demi mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Syekh Abdul Qadir mengajarkan
bahwa zikir yang dilakukan dengan penuh penghayatan akan mengarahkan hati kepada Allah semata dan menjauhkan diri dari segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Tawakal sebagai perwujudan keikhlasan dalam pengharapan kepada Allah. Tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha adalah amalan kedua yang sangat penting dalam mencapai keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menempatkan segala pengharapan dan ketergantungan hanya kepada Allah setelah seseorang melakukan usaha maksimal. Dalam konteks ini, tawakal mengajarkan seorang hamba untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada di bawah takdir dan kehendak Allah. Tawakal mengajarkan seorang hamba untuk tidak terjebak dalam kebanggaan diri atas amal yang telah dilakukan, karena ia tahu bahwa segala usaha dan hasilnya adalah kehendak Allah semata. Oleh karena itu, tawakal dapat menghilangkan rasa ria dan kesombongan dalam diri seorang hamba. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa seorang hamba yang memiliki tawakal yang sejati tidak akan merasa bangga dengan amal yang dilakukannya, karena ia menyadari bahwa tanpa pertolongan dan kehendak Allah, segala amal yang dilakukan tidak akan berbuah hasil yang baik. Tawakal juga mengajarkan seorang hamba untuk selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dalam kehidupan ini, banyak godaan untuk mengejar dunia dan kekayaan, tetapi tawakal mengingatkan seorang hamba untuk tidak terlena oleh kepentingan pribadi dan ambisi duniawi. Seorang hamba yang bertawakal akan lebih fokus pada tujuan akhir, yaitu meraih ridha Allah dan kehidupan yang penuh keberkahan, daripada terjerumus dalam keinginan dunia yang sementara. Keterkaitan antara zikir dan tawakal dalam membangun keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir dan tawakal saling terkait erat dalam membangun keikhlasan seorang hamba. Zikir menuntun hati untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan, yang pada gilirannya membangkitkan rasa tawakal dan ketergantungan hanya kepadanya. Ketika seorang hamba berzikir dengan penuh penghayatan, ia akan semakin menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan dan ujian dari Allah. Rasa tawakal pun tumbuh, di mana seorang hamba tidak lagi bergantung pada hasil amal atau usaha dirinya, tetapi hanya kepada Allah semata. Dengan zikir, seorang hamba dibersihkan dari segala bentuk kecintaan terhadap dunia dan diperkuat dalam menghadapi segala ujian hidup. Sementara itu, tawakal memberikan ketenangan hati karena seorang hamba tahu bahwa segala sesuatu yang terbaik bagi dirinya adalah yang Allah tentukan. Ketika kedua amalan ini dijalankan dengan tulus, hati akan menjadi bersih dari segala bentuk keinginan pribadi dan hanya fokus pada tujuan utama, meraih ridha Allah. Mencapai keikhlasan yang sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa untuk mencapai keikhlasan yang sejati, seorang hamba harus terus-menerus menjaga zikir dan tawakal dalam hidupnya. Keikhlasan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari upaya yang terus-menerus untuk membersihkan hati dan niat. Zikir adalah sarana untuk memperbaharui hubungan seorang hamba dengan Allah, sementara tawakal adalah pengingat bahwa segala amal yang dilakukan adalah untuk mencapai ridha-Nya, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam perjalanan spiritualnya, seorang hamba yang istiqomah dalam zikir dan tawakal akan merasakan kedamaian dan ketenangan batin yang luar biasa. Ia akan terhindar dari segala bentuk ria, ujub, dan kesombongan, karena ia menyadari bahwa segala amal yang dilakukan adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah semata. Dengan demikian, zikir dan tawakal bukan hanya menjadi alat untuk mencapai keikhlasan, tetapi juga jalan menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Membangun keikhlasan dengan zikir dan tawakal adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan ketulusan hati dan usaha yang sungguh-sungguh. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa zikir akan membersihkan hati dari penyakit hati seperti ria dan ujub, sementara tawakal akan menghilangkan kebanggaan diri dan mengajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kedua amalan ini saling melengkapi dan membimbing seorang hamba menuju keikhlasan yang sejati, yang pada akhirnya akan mengarahkannya untuk mencapai ridha Allah dan hidup yang penuh dengan keberkahan. Meningkatkan keikhlasan melalui musibah dan ujian. Syekh Abdul Qadir juga mengajarkan bahwa ujian dan musibah adalah cara Allah untuk menguji keikhlasan seorang hamba. Ketika seseorang menghadapi kesulitan
Apakah itu dalam bentuk kehilangan, kesusahan, atau ketidaknyamanan, ia harus menghadapi ujian tersebut dengan sabar dan tawakal. Syekh Abdul Qadir menyarankan agar seorang hamba melihat musibah sebagai cara Allah untuk menguji ketulusan hatinya. Jika seorang hamba mampu bersabar dan tetap ikhlas dalam menghadapi ujian, maka ia akan semakin dekat dengan Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya ujian dan musibah sebagai sarana untuk meningkatkan keikhlasan seorang hamba. Musibah, baik berupa kesulitan hidup, penderitaan, atau kehilangan, seringkali dipandang sebagai hal yang negatif atau sebagai ujian yang sulit diterima. Namun Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa musibah dan ujian adalah kesempatan berharga untuk memperbaiki niat, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan kualitas keikhlasan dalam beribadah. Musibah sebagai sarana penyucian hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan bahwa musibah, meskipun terasa pahit, memiliki tujuan yang luhur dalam kehidupan seorang hamba. Musibah dapat menjadi sarana bagi Allah untuk menyucikan hati seorang hamba dari segala bentuk kesombongan, ria, dan ketergantungan kepada selainnya. Ketika seseorang diuji dengan kesulitan, ia akan dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya tidak memiliki kuasa atas segala sesuatu selain kehendak Allah. Dalam kondisi seperti ini, seorang hamba diingatkan untuk melepaskan rasa ego dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa musibah adalah cara Allah untuk membebaskan hati hambanya dari ikatan-ikatan duniawi yang dapat menghalangi keikhlasan. Ketika seseorang menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal, ia akan semakin menyadari bahwa segala hal yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang terbaik untuk dirinya. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan hubungan dengan Allah. Musibah akan menjadi alat untuk membersihkan hati dari penyakit hati, seperti ketamakan, kebanggaan, dan cinta dunia. Keikhlasan dalam menghadapi ujian. Dalam menghadapi musibah dan ujian hidup, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya keikhlasan dalam sikap seorang hamba. Keikhlasan berarti menerima musibah sebagai takdir Allah tanpa rasa kecewa, amarah, atau keluhan. Seorang hamba yang ikhlas tidak akan menyalahkan takdir, melainkan menerima dengan lapang dada bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan dirinya. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa keikhlasan dalam menghadapi musibah memerlukan latihan jiwa yang terus-menerus. Seorang hamba harus mampu menanggapi setiap ujian hidup dengan sikap tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Tawakal ini menghilangkan segala bentuk kebanggaan dan ketergantungan pada usaha diri sendiri, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah dalam kendali Allah. Dengan demikian, seorang hamba yang ikhlas akan merasakan kedamaian dan ketenangan meskipun menghadapi ujian yang berat, musibah, sebagai pengingat untuk kembali kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengajarkan bahwa musibah memiliki peran penting dalam mengingatkan seorang hamba untuk kembali kepada Allah. Ketika seseorang hidup dalam kesenangan dan kelimpahan, ia seringkali terlena dan jauh dari Allah. Namun ketika musibah datang, hati yang sebelumnya keras dan jauh dari Allah akan menjadi lebih lembut dan terbuka untuk kembali kepadanya. Musibah adalah panggilan bagi seorang hamba untuk memurnikan niat dan kembali mengingat Allah dengan penuh ketulusan. Syekh Abdul Qadir mengungkapkan bahwa musibah adalah cara Allah untuk mendekatkan seorang hamba kepadanya, mengingatkan tentang kefanaan dunia, dan mengajarkan kesabaran. Dalam menghadapi musibah, seorang hamba akan semakin menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki di dunia ini, baik itu harta, kesehatan, atau hubungan, adalah titipan dari Allah yang bisa diambil kapan saja. Oleh karena itu, musibah mengajarkan seorang hamba untuk lebih bergantung kepada Allah, bukan kepada dunia atau makhluknya. Mengatasi rasa kecewa dan menghadapinya dengan sabar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan bahwa dalam menghadapi musibah, seorang hamba harus mengatasi rasa kecewa dan kesedihan dengan sabar. Kecewa adalah perasaan yang bisa menghancurkan hati dan menghalangi keikhlasan. Ketika seorang hamba merasa kecewa, ia cenderung menilai musibah sebagai sesuatu yang tidak adil atau menyalahkan takdir. Namun, Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa setiap musibah memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya.
bahkan jika tidak segera terlihat oleh mata manusia. Sabar dalam menghadapi musibah adalah bentuk kesabaran yang berlandaskan pada keimanan dan pengertian yang dalam terhadap takdir Allah. Kesabaran ini bukanlah sekadar menahan diri dari keluhan, tetapi juga menerima dengan hati yang lapang dan penuh keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Sabar dalam menghadapi musibah akan menguatkan keikhlasan dan membawa seorang hamba lebih dekat kepada Allah. Musibah sebagai sarana untuk mendapatkan pahala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa musibah yang diterima dengan sabar dan tawakal akan menjadi jalan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Setiap ujian yang diterima dengan hati yang ikhlas akan dihitung sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah. Bahkan, musibah dapat menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat seorang hamba di akhirat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa seorang hamba yang diuji dengan kesulitan dan ia bersabar akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Musibah yang datang, jika diterima dengan keikhlasan, akan menghapuskan dosa-dosa kecil dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Sebaliknya, jika seseorang merespons musibah dengan keluhan, amarah, dan perasaan tidak puas terhadap takdir, maka ia tidak hanya kehilangan pahala, tetapi juga menghalangi dirinya untuk mendapatkan rahmat Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa musibah dan ujian hidup bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dikeluhkan, tetapi harus diterima dengan hati yang ikhlas dan sabar. Musibah adalah sarana Allah untuk menyucikan hati, meningkatkan keikhlasan, dan mendekatkan seorang hamba kepadanya. Dengan berzikir, tawakal, dan sabar, seorang hamba dapat merasakan hikmah di balik setiap ujian, dan akhirnya menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah. Keikhlasan yang tumbuh melalui musibah akan memperkuat iman, dan mengarahkan seorang hamba pada jalan yang lebih dekat kepada ridha Allah. Keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa keikhlasan bukan hanya tercapai dalam ibadah formal seperti salat atau puasa, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perbuatan, sekecil apapun, harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Sebagai contoh, ketika seseorang bekerja, ia harus mengingat bahwa pekerjaan tersebut adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Jika ia melakukannya dengan niat yang benar, maka pekerjaan tersebut menjadi ibadah. Demikian pula dalam interaksi sosial, jika seseorang berbuat baik dengan tulus dan ikhlas untuk Allah, maka setiap interaksi itu juga menjadi amal yang bernilai ibadah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa keikhlasan bukan hanya terbatas pada ibadah ritual seperti salat, puasa, atau zikir, tetapi juga harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari seorang muslim. Keikhlasan yang sejati berarti melakukan setiap perbuatan dengan niat yang benar, yaitu semata-mata karena Allah, tanpa ada pamrih atau harapan terhadap pujian atau imbalan dari manusia. Hal ini menjadi dasar dalam mencapai kedekatan dengan Allah dan memperoleh ridha-Nya. Keikhlasan dalam setiap tindakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa seorang hamba yang ikhlas akan menjadikan Allah sebagai pusat dari segala aktivitas hidupnya. Dalam setiap tindakan, baik itu pekerjaan, berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan dalam aktivitas yang tampak sederhana, seperti makan dan tidur, ia akan memiliki niat yang murni dan tulus, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Keikhlasan dalam setiap tindakan ini mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari niat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, hingga beramal untuk membantu orang lain. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir, seorang hamba yang ikhlas akan menyadari bahwa segala yang ia lakukan adalah amanah dari Allah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari juga berarti menjauhi segala bentuk riya, ingin dipuji orang, dan takabur, kesombongan dalam setiap perbuatan. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa riya adalah salah satu musuh terbesar dari keikhlasan. Ketika seseorang melakukan amal dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia, maka amal tersebut kehilangan nilai di sisi Allah. Oleh karena itu, seorang hamba yang ikhlas akan selalu menjaga hatinya agar tetap bersih dari motivasi duniawi dan berfokus hanya pada mendapatkan ridha Allah. Keikhlasan dalam hubungan dengan sesama.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengajarkan bahwa keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam cara seorang hamba berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam hubungan sosial, seorang muslim yang ikhlas tidak akan mengharapkan balasan atau imbalan dari orang lain. Ia akan berbuat baik kepada orang lain dengan niat semata-mata karena Allah. Baik itu dalam bentuk memberi sedekah, membantu orang yang membutuhkan, atau bahkan memberikan nasihat yang baik. Keikhlasan dalam hubungan dengan sesama juga berarti menghindari riya dalam interaksi sosial. Seseorang yang ikhlas tidak akan melakukan kebaikan di hadapan orang lain hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan, tetapi ia melakukannya dengan niat yang tulus untuk Allah. Hal ini mengajarkan bahwa interaksi sosial yang didasari oleh keikhlasan akan mempererat tali persaudaraan dan membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan saling menghargai. Syekh Abdul Qadir menegaskan pentingnya menjaga hati agar tetap bersih dari penyakit hati seperti dengki, iri hati, atau kebencian terhadap sesama. Hati yang bersih dan ikhlas akan menciptakan kedamaian dalam hubungan sosial, sehingga seseorang yang ikhlas tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Keikhlasan dalam menghadapi ujian dan musibah. Keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari juga diuji ketika seorang hamba menghadapi musibah atau ujian hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ketika seorang hamba menghadapi ujian atau kesulitan, ia harus menerima takdir Allah dengan penuh lapang dada dan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Keikhlasan dalam menghadapi musibah berarti menerima dengan sabar dan tanpa keluhan, serta meyakini bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang terbaik bagi dirinya. Musibah dan ujian yang diterima dengan hati yang ikhlas akan menjadi sarana untuk membersihkan hati dan memperbaiki kualitas ibadah. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa seorang hamba yang ikhlas akan selalu merasa bahwa Allah adalah penolongnya dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun duka. Dengan demikian, keikhlasan menjadi kunci untuk menghadapi ujian hidup dengan tawakal dan kesabaran. Keikhlasan dalam beribadah. Keikhlasan dalam beribadah adalah landasan utama dari semua perbuatan baik seorang muslim. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan diterima oleh Allah dan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan seorang hamba. Ibadah yang dilakukan dengan keikhlasan bukanlah sekadar tindakan fisik, tetapi juga melibatkan hati dan niat yang tulus. Salat, puasa, zikir, dan segala bentuk ibadah lainnya harus dilakukan dengan penuh penghayatan dan rasa cinta kepada Allah, tanpa ada rasa terbebani atau mencari imbalan duniawi. Keikhlasan dalam ibadah akan membuahkan kedamaian dan kebahagiaan batin. Seorang hamba yang ikhlas dalam ibadah tidak akan merasa cemas atau khawatir, karena ia yakin bahwa segala amal yang dilakukan dengan niat yang benar akan diterima oleh Allah. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir, keikhlasan dalam ibadah juga akan mempengaruhi kualitas hidup seorang muslim, menjadikannya lebih dekat dengan Allah dan lebih peka terhadap petunjuknya. Keikhlasan dalam menjalani kehidupan duniawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan pentingnya keikhlasan dalam menjalani kehidupan duniawi. Dunia adalah tempat ujian, dan seorang hamba yang ikhlas akan menjalaninya dengan bijak, selalu mengingat tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mencapai ridha Allah. Dalam menjalani kehidupan duniawi, seorang muslim harus selalu menjaga niatnya agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang sia-sia atau hanya untuk mengejar kenikmatan duniawi. Keikhlasan dalam kehidupan duniawi berarti menjadikan setiap pekerjaan dan aktivitas sebagai bagian dari ibadah yang dilakukan untuk mencari keridhaan Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa seorang hamba yang ikhlas tidak akan terjerat oleh godaan dunia, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara. Keikhlasan dalam menjalani kehidupan duniawi akan membantunya untuk tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih mulia, yaitu mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Keikhlasan bukan hanya terbatas pada ibadah, tetapi juga harus tercermin dalam setiap tindakan, hubungan sosial, serta cara menghadapi ujian dan musibah. Keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah
membersihkan hatinya dari penyakit hati, dan menjadikannya lebih peka terhadap petunjuknya. Dengan menjaga keikhlasan dalam setiap perbuatan, seorang muslim akan menjalani hidup yang penuh berkah, damai, dan mendapatkan keridaan Allah di dunia dan akhirat. Keikhlasan, kunci untuk mendapatkan kedamaian batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa keikhlasan akan membawa kedamaian batin yang tak tergantikan. Ketika seorang hamba dapat membebaskan dirinya dari kecemasan tentang penghargaan duniawi dan hanya mengandalkan Allah, ia akan merasa tenang dan puas dalam setiap langkah hidupnya. Keikhlasan membawa kebahagiaan yang tidak terikat oleh kondisi eksternal, karena kebahagiaan tersebut berasal dari hubungan yang tulus dengan Allah. Keikhlasan, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, adalah salah satu aspek fundamental dalam perjalanan spiritual seorang hamba menuju kedamaian batin. Keikhlasan bukan hanya sekadar melaksanakan ibadah atau amal perbuatan dengan niat yang benar, tetapi juga melibatkan hati yang bersih dari segala bentuk riya, ingin dilihat orang, dan kesombongan. Hati yang ikhlas, menurut Syekh Abdul Qadir, adalah kunci yang membuka pintu-pintu kedamaian dan ketenangan batin yang hakiki. Keikhlasan sebagai pondasi ketenangan batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa keikhlasan yang sejati dapat memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Seorang hamba yang ikhlas akan merasa damai dalam hatinya, karena ia tidak lagi terganggu oleh pikiran atau perasaan yang berkaitan dengan duniawi. Keikhlasan membersihkan hati dari keinginan-keinginan yang tidak murni, seperti keinginan untuk dipuji atau dihargai oleh orang lain. Ketika hati tidak lagi terikat pada dunia atau hal-hal yang bersifat sementara, seorang hamba dapat merasakan ketenangan yang hanya bisa didapatkan melalui hubungan yang tulus dengan Allah. Keikhlasan yang murni juga mengarahkan seorang hamba untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, tidak tergantung pada pujian atau pengakuan dari manusia. Hal ini menyebabkan seseorang tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain atau pendapat yang bersifat sementara. Dengan niat yang ikhlas, seseorang dapat terus bertahan dalam menjalankan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan atau pujian, yang akhirnya membawa pada ketenangan batin yang stabil. Keikhlasan dalam ibadah, jalan menuju kedamaian batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa keikhlasan dalam ibadah adalah salah satu cara utama untuk mencapai kedamaian batin. Seorang hamba yang ikhlas dalam beribadah akan menjalankan salat, puasa, zikir, dan seluruh amal ibadah dengan rasa cinta yang tulus kepada Allah. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan memberikan rasa kedamaian, karena itu merupakan bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam keadaan ini, seorang hamba merasa dekat dengan Allah, sehingga segala bentuk kebingungan, kecemasan, atau ketegangan batin dapat teratasi. Keikhlasan dalam ibadah juga berhubungan dengan rasa syukur yang mendalam. Ketika seseorang beribadah dengan niat yang tulus, ia tidak akan merasa terbebani dengan kewajiban-kewajiban agama, melainkan merasa itu sebagai kebutuhan jiwanya. Ibadah menjadi sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan inilah yang menghasilkan kedamaian batin yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa ibadah yang didasari oleh keikhlasan akan mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia dan akhirat, menghindari riya dan kebanggaan, jalan menuju hati yang tenang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan bahwa riya, beramal untuk dilihat orang, adalah penghalang terbesar dalam mencapai kedamaian batin. Ketika seseorang melakukan amal hanya untuk mendapatkan pujian atau penghargaan, maka hatinya menjadi terikat pada dunia dan segala yang bersifat sementara. Hal ini menyebabkan kegelisahan batin, karena seseorang yang melakukan perbuatan baik dengan motivasi duniawi akan merasa kecewa jika ia tidak mendapatkan pengakuan yang diharapkan. Keikhlasan, dalam pandangan Syekh Abdul Qadir, adalah kemampuan untuk melepaskan diri dari pengaruh dunia luar dan berfokus pada Allah sebagai satu-satunya tujuan. Dalam ajarannya, Syekh Abdul Qadir juga mengingatkan bahwa seseorang yang mengutamakan keikhlasan akan jauh dari perasaan sombong atau bangga atas amal yang telah dilakukannya. Ia tidak akan merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, melainkan akan selalu merasa rendah hati, karena ia tahu bahwa segala amal yang dilakukannya hanyalah atas izin dan rahmat Allah.
Rasa sombong atau takabur adalah penyakit hati yang menghalangi kedamaian batin, karena ia menciptakan jarak antara seseorang dengan Allah dan sesama makhluknya. Keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup, kunci untuk kedamaian batin yang abadi. Keikhlasan juga sangat penting dalam cara seorang hamba menghadapi ujian dan musibah hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa ujian hidup, baik itu dalam bentuk kesulitan, kehilangan, atau penderitaan, harus diterima dengan hati yang ikhlas. Seorang hamba yang ikhlas tidak akan berkeluh kesah atau menyalahkan takdir, melainkan ia akan menerima segala sesuatu sebagai bagian dari ketentuan Allah yang terbaik untuknya. Keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup akan memberikan kedamaian batin yang mendalam. Dengan menerima segala takdir dengan lapang dada, seorang hamba merasa tenang, karena ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang maha baik. Dalam keadaan seperti ini, seorang hamba tidak lagi merasakan tekanan dari dunia luar, karena ia merasa terlindungi dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi setiap ujian hidup. Keikhlasan sebagai sarana untuk mencapai kedamaian sejati. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keikhlasan adalah jalan utama untuk mencapai kedamaian batin yang sejati. Ketika seseorang hidup dengan niat yang tulus, menjaga hatinya dari keinginan duniawi, dan selalu berfokus pada Allah sebagai tujuan utama, maka ia akan merasakan ketenangan yang tak terhingga. Keikhlasan mengarah pada penghambaan yang murni dan tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi, yang menjadikan seorang hamba merasa damai dalam setiap langkah hidupnya. Syekh Abdul Qadir juga mengajarkan bahwa dengan keikhlasan, seorang hamba dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang tidak tergantung pada kondisi luar atau pencapaian duniawi. Keikhlasan membawa seseorang pada kedamaian batin yang tidak tergoyahkan oleh cobaan atau ujian hidup. Ketika seseorang hidup dengan ikhlas, ia akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa tenang meskipun hidup penuh dengan tantangan. Keikhlasan adalah kunci untuk mendapatkan kedamaian batin dalam hidup seorang hamba. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa melalui keikhlasan, seseorang dapat merasakan ketenangan jiwa yang tidak terpengaruh oleh dunia dan perasaan duniawi seperti ria, sombong, atau kebanggaan. Keikhlasan dalam ibadah, dalam hubungan sosial, serta dalam menghadapi ujian hidup adalah jalan menuju kedamaian batin yang sejati. Ketika seseorang hidup dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah, ia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki, kedamaian yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal, dan kedekatan dengan Allah yang membawa kedamaian abadi. Keikhlasan adalah jalan spiritual yang penuh perjuangan, tetapi juga memberikan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dengan niat yang benar, zikir, tawakal, dan mengatasi godaan riya, seorang hamba dapat mencapai keikhlasan dalam segala perbuatannya. Keikhlasan adalah pintu untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan melalui itu, seorang hamba dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kita bahwa keikhlasan adalah kunci untuk hidup yang penuh makna, kedamaian, dan keberkahan. Demikian sebuah narasi tentang mencapai keikhlasan dalam segala perbuatan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.